Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat taufik dan hidayahnya kita bisa melanjutkan tausiah Ramadan di hari yang kedua ini. Sebelumnya ini suara Ustazah apakah terdengar jelas? Jelas saja. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala SMP CMI Banjarbaru, dan yang terhormat Ustazah di lingkungan SMP CMI, kemudian anak-anak ustazah yang ustazah sayangi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tausiah Ramadan episode kedua. Insya Allah tausiah hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Nah, kepada beliau langsung saja kita persilahkan. Untuk anak-anak ustazah, mohon mikrofonnya dimatikan, kameranya mohon dihidupkan. Nah, alangkah lebih bagus kalian mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Ya, kepada Ustadz Rizky Wahyudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Ustadz. Ustazah tunggu, mau bertanya, catatannya sekalinya dikirim kah? Mungkin nanti bisa dikirim ke wali kelasnya lah. Bagaimana? Saya sekalinya bertanya sama Ustazah Rara, dan saya gak tahu juga kalau kemarin tadi catatannya dikirim. Oke, ini aja. Mulai hari ini kah kenalah. Oke. Oke, silakan Ustadz Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Nama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ramadan yang kedua. Alhamdulillah. Tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Persitra Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahman, yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh ustadz-ustazah di lingkungan SMP Persitra Madinatul Ilmi, serta yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi seluruh peserta didik SMP Persitra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama bisa berhadir kembali dengan niat menuntut ilmu agama di hari yang kedua Ramadan ini. Dengan judul hari ini adalah tentang pengertian dan hukum berpuasa. Nah, jadi dua saja yang Ustaz bahas, satu pengertiannya, dua hukum berpuasanya. Nah, Ustaz yakin semuanya siswa-siswi Ustaz sudah mengetahui apa pengertian dari puasa Ramadan itu dan apa hukumnya orang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sedikit Ustaz hanya mengulang saja daripada materi-materi sebelumnya atau yang sudah kalian ketahui. Yang pertama adalah tentang pengertian puasa. Nah, apa sih pengertian puasa itu? Nah, puasa kalau dalam bahasa Arab artinya adalah menahan
dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak pantas atau yang tidak bermanfaat. Nah, itu puasa dalam arti bahasa. Sekarang kalau puasa itu dalam arti istilah agama Islam ya, menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Nah, jadi siswa-siswi Ustaz yang dirahmati Allah, pengertian puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Nah, di antaranya adalah makan dan minum ya selama satu hari lamanya. Nah, cuman yang perlu diketahui ya, ada yang sifatnya membatalkan puasa itu sendiri, ada yang sifatnya mengurangi nilai pahala. Nah, misalnya nih, kita berpuasa dalam satu hari itu di bulan Ramadan, mulai misalnya terbit fajar sampai terbenam matahari, itu nilainya 100%, misal. Cuman ketika dalam kondisi sesuatu ya, kita keluar rumah atau kita berada di dalam rumah nih, ya, kita berada di dalam rumah. Ternyata kita buka Instagram atau TikTok. Nah, atau TikTok yang punya TikTok ya. Nah, atau TikTok. Terus kita buka, kita lihat sesuatu atau misalnya orang membuka aurat. Nah, tanpa sengaja, apalagi sengaja. Nah, maka pahala 100% tadi itu menjadi berkurang. Walaupun kita hanya berada di dalam kamar. Ya. Apalagi nih yang misalnya suka jalan misalnya. Ya. Banyak yang dilihat ya. Abang hijau kuning ya, banyak yang dilihat. Nah, yang awalnya 100% yang harusnya kita dapat 100%, nilai pahala puasa tadi menjadi berkurang. Nah, ini pentingnya. Oke lah, misalnya nih, kita mampu ketika tidak makan ya, ketika berpuasa tidak makan, tidak minum ya, tidak kumur-kumur pakai es satrup misalnya, ya. Oke, kita mampu. Cuman terkadang ya godaan puasa memang berat ya. Makanya puasa itu menahan ya, tahan nafsunya ditahan ya. Berat ya. Yang jadi permasalahan ya siswa-siswa Ustaz, nilai puasa kita bisa nggak kita dapatkan 100%? Bisa nggak? Ya, tentu bisa ya, dengan catatan kita harus berhati-hati dalam bertindak, termasuk dengan gadget kita ya. Apalagi sekarang ya, semua informasi, semua apapun yang bisa kita lihat di YouTube, di Instagram ya, di hati inilah ya, di hati. Nah, itu di Instagram, di HP dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya nih ya, siswa-siswi Ustaz, ada yang sukanya misalnya nongkrong, ngobrol ke rumah temannya, nah, menggibah ya, membicarakan aib orang lain. Nah, berkurang lagi pahalanya ya, berkurang lagi pahalanya. Belum lagi misalnya ustadz-ustazahnya yang digibah, yang dibicarakan kejelekannya, ini makin kurang lagi pahalanya ya. Nah, biasanya kan suka ngobrol ya, apalagi perempuan ya, sedikit-sedikit cerita. Nah, akhirnya apa? Berkurang sampai minus 100% pahala tadi. Nah, ini ya penting kita jaga. Jadi yang namanya pengertian puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, termasuk makan dan minum tadi, dan menahan diri dari sesuatu yang mengurangi nilai pahala kita.
Nah, makanya penting nih kita jaga, ya, kita jaga nilai puasa kita. Kita isi dengan ibadah-ibadahnya. Tadarus Al-Quran, hari ini sudah juz berapa, ngajinya juz berapa hari ini. Ya, jangan WA-nya aja yang khatam berapa kali, jangan Instagram-nya aja yang khatam berapa kali, dibuka terus, tapi Qurannya ya saat ini masih belum selesai juz 1. Misalnya nih, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting istiqamah, diisi Ramadannya, ya mulai dari hari kemarin, kemudian hari ini, ya diisi dengan nilai-nilai yang bernilai ibadah dan perlu dijaga ya. Jadi perlu dijaga nilainya. Rugi ya, kita sudah seharian misalnya nahan minum, nahan makan, ya. Tapi ketika kita berbicara, ketika kita ngetik pakai jari kita di WhatsApp, tidak hati-hati, maka nilai puasa kita tentu akan berkurang. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita di dalam bulan Ramadan ini ya berpuasa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hal tertentu. Nah, jadi siswa-siswi Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibahas tentang pengertian puasa. Sekarang apa hukum puasa tersebut? Nah, jadi kata Allah diwajibkan ya. Jadi kalau diwajibkan itu tentu adalah hukumnya wajib, fardu ain. Kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka kita akan berdosa. Ya, tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa tentunya. Ya, kenapa disebut dengan orang yang bertakwa? Karena di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita. Yang sebelum Ramadan baca Qur'annya jarang, menghafalnya jarang, turun tahfiznya jarang, banyak ma'akal misalnya. Nah, ini saatnya di bulan Ramadan, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ma'akal yang biasanya kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu kita praktekkan lagi di bulan Ramadan. Jangan sampai ya, misalnya nih yang contoh ma'akal. Di buku agenda Ramadan tulisannya sekian juz. Ternyata pada faktanya cuman 15 juz. Nah, ini tulisannya khatam, satu kali khatam 30 juz. Cuman ketika praktek di lapangannya ternyata tidak sampai 30 juz. Nah, ini tentu praktek-praktek yang ma'akal namanya. Tidak boleh ya, tidak bagus ya. Karena kita puasa diajarkan untuk selalu jujur, baik berkata-kata ataupun bersikap. Nah, siswa-siswi Ustaz, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus menjaga bagaimana nilai-nilai puasa kita ini bisa sempurna dengan semaksimal mungkin ya. Dengan semaksimal mungkin kita menjaga nilai-nilai puasa ini jangan sampai berkurang. Ya, jangan sampai berkurang, apalagi adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita sampai menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan ini, maka kita akan rugi. Kapan lagi kita memperbaiki Ramadan kita? Ya, apakah bisa kita jamin Ramadan yang akan datang kita masih ada di dunia? Ya, syarat mati tidak mesti harus tua. Ya, syarat mati tidak harus tua. Ya, makanya gunakan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan ibadah-ibadah sunnah, tadarus Al-Quran,
iktikaf di masjid, ya, sedekah dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena ini kewajiban dari Allah, maka balasannya pun akan sangat berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan disia-siakan Ramadan ini, ya. Apalagi misalnya di rumahnya ada AC, ya, fasilitasnya lengkap. Ya, gunakanlah. Ya, isi Ramadannya. Isi Ramadannya dengan tadarus Al-Qur'an. Hari ini sudah juz berapa? Ayo ngaji, semangat ngajinya. Ya, semangat ngajinya. Ya, target ya 1 hari 3 juz. Ya. Jadi kalau 1 hari 3 juz, maka 10 hari sudah 1 kali khatam. Bismillah bisa ya. 1 hari 3 juz. Insya Allah bisa ya. Kalau nggak bisa minimal 1 hari 1 juz. Alhamdulillah ya. Kalau nggak bisa lagi minimal ya 1 surah atau 1 ayat barangkali. Ya. Yang penting ada ngaji ya. Istiqamah ngaji ya. Istiqamah ngajinya setiap hari. Kemudian salat sunnahnya juga jangan sampai kada salat sunnah. Nah, hari ini sudah berapa rakaat salat sunnah duhanya? Apakah masih 2? Nah, apakah masih 2? Tentu ya harus ditingkatkan. Kalau kemarin 2 rakaat, hari ini dicoba 4 rakaat. Ya, besok dicoba lagi 6 rakaat. Ya, dicoba lagi, terus ditingkatkan. Nah, sama ngajinya juga nih, ya, karena ini kewajiban dari Allah. Misalnya kita berpuasa, kita mengisi akhirnya dengan ibadah, ya tentunya, maka ngajinya pun harus ditingkatkan juga. Jangan sampai tidak mengaji dalam sehari, apalagi di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Ustaz mengutip daripada hadis dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan as-siyamu junnatun. Jadi siam itu, puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka jangan berkata kotor atau bertindak sesuatu yang menyebabkan orang itu berdosa. Wala yajhal. Misalnya ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk berkata-kata yang tidak baik, ya, meskipun hanya bercanda, ya, meskipun hanya lewat Instagram, meskipun hanya lewat WhatsApp, ya, meskipun hanya lewat TikTok dan lain sebagainya. Maka ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk berkata-kata, untuk mengetik pesan yang tidak baik, yang tidak pantas, apalagi dengan kata-kata yang kotor, ya. Banyak ya Ustaz mendengar biasanya macam-macam kata-kata yang tidak pantasnya, danco dan lain sebagainya, macam-macam. Betulnya itu tidak pantas diucapkan seorang muslim, ya. Orang yang beriman, orang yang berpendidikan tidak pantas seperti itu, ya. Makanya nih, puasa belajar untuk mengendalikan lisannya, termasuk tangannya. Kenapa? Lewat tangan orang bisa mengetik macam-macam, ya, mengirim dengan stiker, mengirim dengan ini. Hati-hati, ya. Tadi kata Ustadz bisa mengurangi nilai puasanya. Fala yarfus, jangan berkata kotor, kata Nabi ini. Ya, bila kada masih, nah kada salah lagi, ya. Jadi jangan berkata kotor, tahan lisannya, tahan tangannya untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena nantinya akan mengurangi nilai puasanya. Wala yajhal, ya, berbuat bodoh, ya. Nah, misalnya nih, umur 40 tahun, pakai sepeda yang halus itu, keluar rumah pakai sepeda. Nah, ini membuat, memang perbuatannya tidak berdosa, tidak, tapi membuat orang menjadi sangka jahat. Ini orang, kenapa orangnya besar, umur 40 tahun tapi pakai sepeda halus. Nah, ini ya membuat orang suuzon, tentu tidak bagus, ya. Nah, jadi jangan sampai, ya, hadirin hadirat rahimahullah, sisi Ustaz, puasa kali ini menjadikan puasa kita menjadi berkurang nilai puasanya. Kenapa? Karena kita melaksanakan sesuatu perintah yang Allah berikan kepada kita,
kesempatan yang sangat-sangat luar biasa kita diberikan Allah, dipertemukan Allah dengan bulan yang sangat mulia. Siangnya ibadah, siangnya bernilai pahala, malamnya pun bernilai pahala. Maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Nah, Ustadz percaya anak-anak Ustadz semuanya mengisi Ramadannya dengan penuh ibadah. Ya, walaupun misalnya ada yang sedang bepergian, tetap ya, walaupun di mobil, tetap ngaji ya, tetap ngaji, tetap murajaah, ya, tetap baca sholawat, jangan sampai tertinggal dimanapun kita berada, ya, selagi itu tempat kebaikan, tetap mengaji, ya, tetap murajaah hafalannya, ya, mumpung masih Ramadan, masih libur, ya, tambah hafalannya, tambah murajaahnya, tambah ibadahnya, dan tambah-tambah yang lainnya lah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, sedikit tidak banyak, artinya mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita gunakan dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala kita, pahala puasa kita, ya, kita jaga ya, kita jaga jangan sampai mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Kenapa? Karena kita belum tentu mendapatkan Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya Ramadan tahun ini kita gunakan, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya, dengan ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah wajib ya. Kalau bisa misalnya sholat berjamaah terus di masjid dari subuh, zuhur, asar, isya, maghrib dan isya ya, kita kerjakan berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah, apalagi tidak sholatnya, apalagi tidak sholat. Hadirin hadirat rahimahullah, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi yang telah menyampaikan materinya hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Nah, bagi soleh-solehah yang mau bertanya, silahkan di open mic-nya. Ada? Itu Abimanyu ada angkat tangan tuh saja. Abi ya? Dipersilahkan kepada Abi Manyu kelas 8C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ditanya, Ian adalah orang yang bisa mengurangi nilai pahala, nilai ibadah puasa. Abi boleh diulang pertanyaannya? Setelah ini, Pian adalah contoh lain yang bisa mengurangi nilai puasanya. Terima kasih. Yang bisa mengurangi nilai pahala puasa ya Abi ya? Mengurangi nilai ibadah puasa. Oke, baik. Ustadz Rizky, apakah mau dijawab dulu atau digabung dulu? Pertanyaannya ditampung dulu. Boleh langsung dijawab supaya ingat. Nah, karena silakan Ustadz. hanya bisa ingat kan. Oke, sila. Terima kasih banyak untuk Abi Manel ya, Abi Manyu telah bertanya. Jadi pertanyaannya tadi tentang apakah
yang bisa mengurangi nilai puasa ya. Tentu banyak ya, di antaranya adalah berdusta. Nah, meskipun dalam bercanda, nah bila orang berdusta itu kurang dah nilai pahalanya. Dusta aja, nah orang dusta aja, walaupun di sosmed aja, walaupun di WA aja, orang berkarampot aja jadi orang. Ini orang berkarampot nih, kadang kelakuan ya. Jadi jangan dipelihara ya. Sedikit dusta ya, dipanggil KPK alasannya berdusta, macam alasannya. Nah, berdusta terus, macam nah alasan berdusta apalagi dalam puasa ya, jangan sampai berdusta ya. Meskipun hal bercanda ya, termasuk di WA ya. Nah, di WA bila berdusta, nah maka berkurang nilai puasanya, berkurang. Dua, misalnya mengadu domba. Nah, mengadu domba ini mengadu-ngadu orang walaupun hanya dalam WA, dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Instagram misalnya, chat-chatan misalnya, mengadu domba antara si A, si B. Nah, ini mengurang lagi pahala puasanya. Apalagi misalnya bekalahi, bagiannya ya bekalahi kan boleh ya. Nah, kalau menangis, nah ini kan dulu ada menangis itu pada batal puasanya. Ya, nangis, boleh aja nangis misalnya. Nah, kalau habis hendak menangis, misalnya boleh aja. Nah, ada apa-apa, misalnya habis hendak menangis. Nah, itu kada batal pahala puasanya, kada batal. Asal jangan air mata tadi pian minum. Bila pian minum, batal pahala puasanya. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Nah, hati-hati ya. Nah, jadi itu diantara di berdusta tadi ya. Kemudian melihat misalnya buka Instagram, buka YouTube, melihat sesuatu yang membuka aurat ya. Nah, tentu akan mengurangi nilai pahala puasanya. Begitu, Abi. Oke, Abi sudah terjawab ya. Oke, Ustadz nih ada selipan pertanyaan nih dari meeting chat dari dia Alia kelas 8C. Nah, Ustadz izin bertanya, kalau nonton video mukbang, apakah mengurangi nilai puasa, Ustadz? Nah, Apa ini? Mukbang itu apa? video yang makan-makan gitu lah. Makan banyak biasanya makanannya, terus kita tonton videonya. Oh, Ustadz. iya, paham. Oke. Saya izin bertanya, kalau nonton video mukbang apakah mengurangi nilai pahala? Nah, asalkan ya kita tidak bernafsu aja, ya kita nonton aja sebagai inspirasi misalnya, ya tidak mengapa. Ya kalau misalnya kita nafsu atau misalnya kita nonton videonya itu misalnya, tapi orangnya membuka aurat, ya kadang-kadang ada ya video orang memasak, ya video orang memasak, tapi yang jadi akun videonya itu membuka aurat. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa nonton video masak ya, tidak, sebagai inspirasi lah. Siapa tahu kan nanti buka puasanya mau masak ini, ya tidak apa-apa ya, boleh aja ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Orang terakhir ya. Royan tadi raise hand lah. Yang di meeting chat aja dahulu saja, hai. Oke. Ustadz nih ada dari Tiara Putri kelas 8B. Kalau minum air liur sendiri batalkah Ustadz? Nah, iya. Liur sendiri lah diminum. Nah, tentu tidak batal ya, liur sendiri pian minum. Nah, liur sendiri pian minum. Kecuali misalnya nih, sahur tadi kada bersikat gigi atau sikat gigi juga, cuman kada bersih. Nah, bekas minum es kah, satrop kah, teh kah, kada bersih. Nah, habis itu ketika sudah imsak, sudah misalnya pagi, ternyata masih ada sisa-sisanya. Nah, rasanya lain, kan rasa air liur nih, bila bercampur sesuatu itu yang habis kita minum atau kita makan, nah itu ada rasa lain, misalnya rasa nyaman nih, nah seberasa kan, nah ini tentu batal rasanya ya. Nah, bekas sisa makanan gak ada habis, punyanya
nyata batal sudah. Tapi kalau kita air liurnya kan ada rasa apa-apa, rasa biasa aja itu itu kan apa-apa itu. Nah, jadi hati-hati. Jadi sahur tuh bujur-bujur bagus-bagus gitu sikat gigi, baku kumur tuh bagus-bagus supaya karena bila sudah azan subuh misalnya kada ada lagi rasa-rasa lain. Nah, rasa-rasa lain, rasa minuman, rasa bekas makanan dan lain sebagainya. Jadi kada apa-apa kalau air liur biasa ya, air liur biasa. Kita taguk misalnya kan haus misalnya taguk liur aja kada apa-apa. Nah, kada apa-apa itu. Oke, terima kasih. Oke Ustadz, gimana Ustadz? Masih ada waktu kah untuk pertanyaan selanjutnya? Bis. Atau kita cukupkan? Ada sean lagi nah sebutin nah. ASEAN. Ada dua yang bertanya. Yang di nah. mana Ustadz? Yang di chat. Dari Nggak tahu bisa Ustadz membaca soalnya tuh. Apa nih soalnya nih? kada dapat loh Ustadz. Minumnya pakai campur teh. Batal kalau minum pakai es teh, apalagi isukan batal. Ya. Batal kalau minum air liur sendiri. oh ini Ya Ustadz, nih ada nih dari Kaira Sifa Zakiyah. Ustadz, kalau mengkritik orang dalam hati itu dapat mengurangi pahala puasa juga lah. Mengkritik orang. Kaira ya, Ustaz. Oke. Mengkritik orang dalam hati juga dapat mengurangi pahala puasa. Iya. Ya, jadi mengkritik orang yang termasuk misalnya termasuk sozon dengan orang ya. Atau mengkritik orang, sangka jahat dengan orangnya. Kalau sangka baik dengan orang ya kada apa-apa. Ya kalau sangka jahat, nah tentu akan mengurangi nilai pahala puasa kita. Artinya itu terkait dengan kebersihan hati kita. Nah, hati kita kotor ya kalau kita mengkritik orang dengan maksud untuk menjelekkan orang itu, misalnya dengan atau tadi dengan suzon ya, sangka jahat ya kritik kita, ya tentu akan mengurangi nilai pahala puasa kita. Nah, kecuali kita mengkritiknya misalnya dengan kebaikan, dengan niat kebaikan. Nah, tentu tidak apa-apa. Ya. Nah, tentu tidak apa-apa. Jadi kalau kita, jadi kembalikan lagi, kita mengkritiknya ini untuk keburukan. Nah, kalau kita keburukan, maka akan tentu akan dengan kebersihan kita. Ada lagi? Ada nih Ustadz. Kalau bergosok gigi di sore hari itu hukumnya apa Ustadz? Kalau bergosok gigi di sore hari. Nah, kalau bergosok gigi itu bisa ditakutkan batal puasanya. Kenapa? Takutnya yang odolnya tadi, nah tertelan apa ketika kita misalnya kumur-kumur ya berubah rasanya. Nah, berubah rasanya. Jadi kalau bisa jangan bergosok gigi ya di sore hari ataupun di pagi hari ya. Jadi kalau mau gosok gigi juga di saat sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh ya. Jadi ditakutkan nantinya berubah rasanya. Nah, awalnya kan air liurnya biasa-biasa saja, ketika kita bergosok gigi, nah beda rasanya. Nah, tertelan odolnya tadi. Nah, jadi jangan bergosok gigi di sore hari, apalagi pakai odol ya, pakai odol. Berkumur-kumur aja kalau bisa jangan ya, karena takutnya air yang kita kumur-kumur tadi tertelan. Nah, jadi kalau bisa ketika kita wudhu misalnya subuh misalnya ya jangan kumur-kumur kalau bisa. Jadi kalau mau kumur-kumur juga sebelum azan subuh ya,
Kumur-kumur. Takutnya apa? Ditakutkan air yang kita kumur-kumur tadi tertelan. Nah, tertelan. Nah, nanti kan takutnya batal. Nah, jadi kalau apalagi sore hari, ya jangan, ya kalau bisa jangan bergosok gigi di sore hari. Ya. Oke, Cindy, ya. Oke, kita cukupkan nggak Ustadz? Boleh, cukup. Oke. Oke, baik, kita cukupkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, apabila ada pertanyaan lainnya, boleh langsung di chat Ustadz Rizky Wahyudinya. Insyaallah. Nah, terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi yang telah menyampaikan tausiah hari ini. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita kehidupan sehari-hari. Oke, kita cukupkan tausiah kita hari ini kepada kita atau siswa-siswi dipersilahkan kembali melakukan kegiatannya. Ustazah akhiri, salah khilaf mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Nabil aku takut tat. Nabil Azaki. Jangan hilang dulu, kita foto dulu. Buka open cam semua ya. Iya. Sekali lagi. Banyak yang kada muncul nih, kada banyak kada open cam nih. Ya, sudah selesai. Silakan meninggalkan Zoom dan lanjutkan mengaji. One day, one juice.